Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request pertanggal 27 Februari 2023 ya teman-teman. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama dan semoga di antara 3 saham ini ada yang menarik untuk kita tradingkan minggu ini ya. 3 saham tersebut adalah saham Medco, PNLF, dan juga saham BRIS ya teman-teman. Nanti kita cek bareng-bareng ya kira-kira di antara 3 saham ini ada yang menarik atau tidak. Tapi sebelumnya aku mau sedikit review IHSG dulu ya. IHSG hari ini ditutup melemah tipis ya, minus 0,03% ke area 6854,77. Total ada, meskipun ya IHSG turun tipis ya, tapi total ada 318 saham yang merah hari ini ya teman-teman ya. Dan kurang lebih ini adalah market mover kita hari ini ya. Mostly bergerak mix ya, dengan sektor pelemahan utama adalah sektor telco, kemudian yang kedua disusul oleh banks ya. Di mana beberapa bank syariah ya, BRIS, Arto, dan juga Agro hari ini turun cukup signifikan. Oke, masih sama ya viewku terhadap IHSG. Sekarang IHSG sedang mencoba untuk menguji area trend yang sebelumnya sudah di breakdown ya, tinggal kita lihat apakah responnya akan kembali ke atas atau malah ternyata ini cuma pullback doang gitu ya, terus kemudian untuk dia turun ke bawah. Oke, langsung aja ya kita bahas kira-kira di antara 3 saham tadi mana yang menarik. Oke, pertama adalah saham Medco ya teman-teman. Nah, saham Medco ini kayaknya pernah aku bahas juga di Stock Request sebelumnya ya, di mana di sini ada demand area yang cukup kuat dan yes sekarang sudah rebound ya, dia sudah membentuk candlestick 3 white shoulders ya. Kira-kira bisa rebound sampai mana sih untuk Medco ini? Nah, sebenarnya Medco di sini sudah sedang berada di area resistance ya. Kalau teman-teman lihat di sini adalah area resistance. Ya, sudah mulai mendekati ya, bisa kita bilang seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita gambarkan Fibonacci, kira-kira potensi rebound-nya adalah benar ya, pas di sekitar area 117 puluhan ya, 1174 sampai 1180. Jadi kalau misalkan teman-teman entry di area harga sekarang sebenarnya termasuk telat gitu ya, karena risk dan reward-nya agak kurang sesuai. Kita coba akan buat trading plan-nya, kira-kira kita cek dulu ya, kira-kira dengan harga sekarang menarik gak risk dan reward-nya. Ya anggaplah teman-teman put level stop loss di low terakhir itu di angka 980 ya. Oke, 980. Dan kemudian area TP terdekat adalah di sekitar 1170. Oke. Jadi sebenarnya area harga sekarang itu lagi kurang menarik ya untuk Medco. Karena rebound-nya itu sebentar lagi hit target ya di area resistance 1170 yang mentok-mentok adalah di 1220 ya. Meskipun di 1220 gitu ya, itu pun belum mencapai risk dan reward 1:1. Jadi menurutku di area harga sekarang kurang menarik ya untuk saat ini, ditambah lagi candlestick closing yang akhirnya ini seperti shooting star ya. Jadi kurang bullish gitu untuk saat ini. Oke. Itu untuk Medco. Jadi overall trend-nya masih sebenarnya masih kita bilang masih up ya, di mana exponential moving average masih 20, 50, dan 200. Oke, 20 paling atas, 50 tengah, dan 200 di bawah. Cuma ini udah mulai ada tanda-tanda pelemahan tren gitu. Oke, yang kedua adalah saham PNLF. Nah, untuk saham PNLF sendiri kalau teman-teman lihat sekarang termasuk area beli yang sebenarnya low risk ya, di mana dia sedang berada di area trendline-nya ya. Tinggal kita lihat apakah besok trendline-nya ini berhasil ketahan atau yang kedua adalah malah di breakdown ke bawah ya. Kemudian di sini adalah ada area support yang cukup kuat teman-teman. Ya, jadi sebenarnya PNLF sedang berada di area support juga gitu ya, di sekitar area 370-an ya, bisa kita bilang seperti itu. Oke. Kalau kita cek broker summary-nya dari tanggal 20 Februari ya, hingga saat ini sebenarnya bisa kita bilang ya, secara broker summary ini masih ada akumulasi kecil ya, di average harga 410 sampai 420 ya. Jadi kemungkinan besar ada chance lah ya bahwa PNLF ini berpotensi untuk rejection dan mantul naik ke atas besok gitu. Secara tren ini sebenarnya masih sideways ya, di mana di sini dia membentuk
higher high, terus kemudian higher low. Cuma di sini gagal membentuk higher high nih. Jadi dia ketahan di resisten terus kemudian kempes lagi. Tinggal kita lihat apakah di sini merupakan higher low-nya atau enggak ya untuk kemudian dia lanjut naik ke atas lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba spekulasi beli dekat-dekat area sini, maka teman-teman bisa put level resisten yaitu di sekitar mungkin resisten terdekat di sini kali ya. Di sekitar 450 ya. 450. Oke. Area harga sekarang ada 388, kemudian last support ada di 370 dan area target price ada di sekitar 450. Jadi kurang lebih ini masih cukup bagus di mana risk dan reward-nya hampir 1:4 ya, atau kurang lebih 1:3 lah. Oke, itu untuk PNLF. Jadi secara broker summary setidaknya mulai ada ini ya, memang mulai ada distribusi, cuma setidaknya kita tahu bahwa average-nya dari tanggal 20 ini masih nyangkut agak atas broker summary-nya. Kemudian yang kedua adalah area beli sekarang adalah area beli yang disupport. Ini aku cek lagi apakah ini Fibonacci-nya area support juga ya. Yes, kita area support 50% Fibonacci-nya. Jadi menurutku ada 3 area support kuat yaitu di sekitar area 380 sampai 370. Jadi mungkin teman-teman bisa lirik-lirik nih untuk cicil beli dekat-dekat area sana. Oke, itu untuk PNLF dan kemudian terakhir adalah di BRIS ya. Saham yang cukup viral beberapa waktu lalu karena di tanggal 15 ya, kurang lebih berarti 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu dia sempat spike lumayan tinggi yaitu kenaikannya 15%. Oke. Dengan harganya sekarang kalau teman-teman lihat sebenarnya bukan area best buy banget untuk BRIS ya. Area best buy BRIS adalah di sekitar Fibonacci 50%-nya itu di sekitar area 1420 ya, teman-teman lihat. Ini adalah area support yang menurutku bisa dibilang sangat kuat ya. Oke. Dan kemudian area support tadi itu juga merupakan area pullback dari pattern inverted head and shoulders-nya. Cuma tinggal kita lihat nih apakah ini dikasih atau enggak ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini left-nya ya. Ini head-nya, ini head shoulders-nya. Ya. Jadi di breakout di tanggal 16 Februari. Jadi kalau misalkan besok ada panic sell ya, mungkin teman-teman bisa coba antri beli deket-deket sini, 1420 sampai 1430 teman-teman. Oke. Dan kalau misalkan itu memang di rejection di sana, kemungkinan besar area target price yang bisa teman-teman manfaatkan adalah di sekitar sini ya, yaitu di sekitar 1640. Oke. Di sini aku mau cek juga apakah ini sebenarnya sudah hit target atau belum ya. Sudah hit ya sebenarnya ya. Sudah hit target price memang secara pattern-nya di sekitar 1750. Jadi mungkin ya pullback ini sangat-sangat possible. Jadi kalau misalkan dia ada rejection di pullback, kemudian dia naik ke atas, maka kemungkinan besar ini akan menjadi bagus ya. Kalau kita tarik broker summary dari tanggal 15 Februari ya sampai sekarang sebenarnya masih ada akumulasi di saham RIS ya. AKMGBB average-nya di 1570 sampai 1640. Oke. Jadi menurutku area harga beli 1420 ini kalau misalkan dapat ya termasuk area best buy lah. Di mana di sini merupakan sama ya kurang lebih kayak PNLF, area support kuat secara horizontal dan juga secara Fibonacci gitu teman-teman. Oke. Itu ya untuk BRIS kita akan coba buat trading plan-nya. Kalau misalkan teman-teman dapat di sekitar mungkin ya anggaplah teman-teman dapat di 1450 lah ya, nggak dapat di 1420. Teman-teman bisa put level stop loss di 1400 dan kemudian area target price di sekitar 1640 ya. Jadi menurutku sama kurang lebih kayak PNLF. Menurutku ini lumayan menarik ya, risk dan reward rasionya masih sekitar 1:4 dengan tren yang mulai menuju ke arah uptrend ya. Kalau teman-teman lihat ini EMA 50 sudah mulai menuju area golden cross EMA 200. Oke. Kemungkinan besar besok masih akan terjadi panic sell dan mungkin teman-teman bisa lirik area-area sini nih ya. Toh kalau misalkan teman-teman beli dekat-dekat sini juga ya ini low risk trade ya. Jadi kemungkinan besar dia memang akan berpotensi untuk mantul. Oke.
Overall gitu aja paling teman-teman ya terkait stock request kali ini, menu sore juga baru aku publish gitu ya tadi Senin tadi. Kalau misalkan teman-teman memang mau menu sore selanjutnya, teman-teman tinggal join aja grup kita, nanti linknya akan aku put di deskripsi dan sifatnya free ya, anti pom-pom, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, hasil win rate-nya di free group kita ya. Semua banyak banget member yang merasakan cuan dan, tidak ada yang bilang bahwa ini adalah pom-pom. Oke, thank you teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.